Beragam peralatan dapur dari gerabah saat ini sudah mulai terpinggirkan, digantikan dengan peralatan yang lebih modern. Meski keberadaan gerabah nyaris terlupakan, tetapi masih ada pengrajin yang tetap setia menekuni usaha membuat gerabah yang diwariskan turun-temurun oleh keluarganya. Seluruh selamat datang di Yogi Barto Channel yang mengkaji budaya dikemas ringan untuk menghibur dan alih-alih menambah pengetahuan. Kali ini dulu semuanya saya ajak ke pusat kerajinan gerabah. Ternyata malah ada di kawasan Ngapak-Ngapak di desa apa nih Pak? Ya, desa Karangtengah. Karangtengah. Ya, Grumbul Gapek, desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari kapan ini ada pembuatan gerabah di desa Karangtengah ini Pak? Masalah gerabah di desa Karangtengah hanya warisan lah, istilahnya meneruskan turun-temurun dari turun temurun mbah dulu dari nenek moyang, kemudian dari mbah saya, kemudian kepada ibu saya, terus kemudian ke saya itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000 nyampe ya. sekarang sampai ya, sekarang masih tahun produksi ya. Masih ada yang membutuhkan memakai gerabah-gerabah dari tanah liat ini. Saat ini semua juga banyaklah kalangan menengah, atas bawah, ya kesimpulannya masih banyak yang soalnya masih membutuhkan kendil. Contoh misal buat hari-hari ini namanya ciri itu buat apa, nyambel juga bisa. Kadang-kadang orang hajatan yang mau nikahan ini biasanya untuk nginjak telur ya, untuk pengantin kakung. Ini biasa sekarang sambal pecel lele ya, masih pakai itu ya? Ya bisa, ya pecel lele ya juga bisa, banyaklah kegunaan siri ya, berbagai macam. Kalau orang dulu itu ya kesepuan yang masih menggunakan juga banyak buat brokoi. Ininya buat labuan juga bisa ya. Ini siri ya, kalau bulan sura biasanya masih banyak yang menggunakan. Ini proses diapain sih Pak ini Pak? Ini proses penghalusan. Menghalusnya pakai pakai batu putih ya, batu yang putih dikosok-kosokkan kayak gini. Entar sesudah merata hasilnya baru di plastik kayak gini dikosokkan. Ya? Belum. Iya. Kalau udah kayak gini nih berarti udah finishing, jadi langsung boleh dibakar ya, langsung boleh dibakar. Iya. Jemur dulu boleh dibakar. Produksinya sampai berapa? Ya kalau bikin siri satu hari ya 200 juga bisa. 200 biji ya nyampe bisa. Bikin siri ya. Tapi finishingnya jadi ya 2 hari lah. 2 hari. Kalau bakar itu perlu waktu 4 jam lah. 4 jam. Iya 4 jam. Dengan kayu bakar? Kayu bakar. Ya kayu bakar. 4 jam pakai kayu bakar. Itu kayunya. Nah, ini namanya kendil. Ini juga masih setengah kering. Ya, ini juga lagi dihaluskan oleh Ibu Nayem. Ini buat hari-hari, khususnya kadang-kadang setiap orang ibu-ibu hamil babaran juga jelas pakai hari-harinya dimasukkan sini. Ya ini kegunaan buat hari-hari ya, kadang-kadang banyak sekali pesanan dari rumah sakit, puskesmas juga banyak. Iya. Buat hari-hari jamu juga bisa ya, merebus jamu juga bisa. Kalau ini namanya ada yang bilang genuk, juga orang dulu pedaringan. Ini yang fans yang semua tahu ini pedaringan. Ya pedaringan ini kegunaannya buat menyimpan air, juga untuk menyimpan beras biar nggak cepat kena kutu. Ya kemudian kalau orang sini biasanya orang Jawa yang masih punya adat, yang masih punya make, kadang-kadang buat boyongan ini juga bisa, buat besan itu pasti biasanya juga bisa ya. Pakainya pakai genuk buat namanya pedaringan kebek. Ya pedaringan kebek dikebek dipakai beras kayak gitu loh.
Ini kalau orang Banyumas Cilacap, yang ini masih itu apa ya namanya, masih naluri, iya masih pakai masalah pedaringan. Ini cara membuat pedaringan yang setengah jadi, setengah kering, baru di apa namanya dihaluskan, dihaluskan, ditumpuk-tumpuk pakai batu, pakai kayu, ini namanya keplek, biar ya biar apa ya nampak lebih bulat ya. Hasil pertama itu masih belum bulat, tapi ini dibulatkan pakai kayu. Ini benar-benar harus rapi, ya harus rapi. Prosesnya juga lama. Ini kalau satu hari paling bikin ini paling 10, finishingnya 2 hari. Yang masalah produk yang paling cepat itu biasanya itu ciri, kendil, pedaringan juga cepat. Tapi semuanya juga cepat, Mas. Iya, semuanya juga cepat. Iya. Masih banyak lah istilahnya yang pakai kur pada saat ini. Kadang-kadang masalah gerabah itu gendalanya itu berbagai macam saingan, contoh misal plastik lain sebagainya. Tapi saya sebagai orang tua selalu nguri-nguri, maksudnya warisan gue istilahnya dari orang tua ya, maksudnya pembuat gerabah lemah saya uri sampai sekarang, mudah-mudahan selanjutnya masih berguna ya, masih ada yang menggunakan. Manfaatnya kan banyak sekali. Oh banyak sekali. Iya. Betul ya, juga ini fungsinya juga banyak. Ini kadang-kadang tanah yang masih di sawah masih datarannya masih tinggi, kalau dibikin gerabah kan nanti diambil baru rendah, kemudian ditanami lebih bagus. Kalau yang lebih tinggi kadang-kadang kan. Untuk tanah sendiri ini dari mana itu? Diambil dari sawah, tanah sawah, tapi yang datarannya tinggi. Kalau orang yang rendah itu tidak boleh, sebagian itu ditanami padi. Kalau yang tinggi itu diambil supaya rendah, biar ditanami lebih hasilnya bagus. Ya, betul. Jadi memang benar-benar masih. Ya, contohnya kayak gini tanahnya. Ini yang alamnya masih simpelnya ini lempung yang tanah sawah yang sudah dicampur pakai pasir. Ya, kalau ngambilnya dari sawah 2 sorong, ya 2 sorong tanah ini dicampur dengan pasir laut itu 1 sorong. Kemudian diaduk-aduk pakai diinjak-injak pakai kaki. Ya, kurang lebih setengah hari. Kalau bikin siri ya 300 siri juga bisa. Kalau bikin penjaringan 60 juga bisa. Ini jenis proses apa, Bu? Oh, ngapa-ngapa. Nah, Dulur, ini tadi saya kan mau belajar ikut bikin gerabahnya. Ini kalau lagi belajar kali Bu Niwun kali Bu Catem ini. Ini saya di pusat sentralnya gabah di Gapek, Karangkamal, Karangtengah, Sampang, Cilacap. Ngene wong ngapak-ngapak. Pokoknya orang ngapak ora kepenak, orang blaket-aket lah ya Bu ya. Guna lah ya. Dan ini dari alam untuk kita banyak manfaatnya. Tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan plastik yang sekarang ini banyak mendominasi. Dan ini khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini harus mengetahui ini warisan-warisan leluhur yang masih diuri-uri sampai sekarang oleh warga-warga di daerah Sampang Karangtengah ini. Manual ini pripun Bu, kalau pengen belajar nih sinau damel ciri. Ciri ini modelnya yogi kok kayak ngapa gitu. Iya, toet. Uwer. Ki mubenge kepriwe sih Bu, nganggo remote apa ora? ya ora nganggo remote. Ujarku di remote. Aduh. Terus ki muter. Alon, balon. Dan
Wis pokoke karo lenggok-lenggokan. Pinter wis ge. Sename wong Karang Kamal ki. Lho. Ding suwe-suwe ngambani ki ya. Ya iya kuwe. Gigi ngambani ki ya. Jentike kurang mlebu, Pak. Lho. Jentike lebokna blas. Ki jan tembe pertama ki aku njekot belet ki. Pokoke kuwe. Oh iya, ternyata nggak nganggo ngekot, dadine yang mandan nambah ki mandan melu. Halo. Soek. Gagal lur ya. Aduh, tembe awal nyekel langsung meletot melenyok ya. Ora gampang lur. Ternyata aduh. Wah, kayak bocah-bocah sih ya. Jadi ngger maring wong tua aja semena-mena njaluk jajan njaluk duit dan orang ngerti ya ngoneng-golet rekasane ora patut. Inilah hasil karya Yogi Pranto. Pokoknya wis kayak sing duwe juragane gerabah. Nah, inilah gerabah dari Karangtengah Sampang. Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Yogi Pranto Channel, ora memper. Ini juga produksi sini juga ya. Oh iya, untuk pot, untuk kendil ini juga ya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin tidak paham tentang ini dan tidak memakai inilah sebetulnya warisan-warisan dari mbah-mbah kita, nenek moyang dulunya sebelum kita mengenal ada plastik ya. Gerabah sudah dibikin seperti ini, jadi inilah kecerdasan dari nenek moyang kita yang sekarang masih diuri-uri, masih orang member.